قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله tinggal beberapa hari lagi. Banyak-banyak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat dari segala dosa yang kita lakukan, serta kita kuatkan azam kita, tekad kita untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memfokuskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala selama membersamai bulan suci Ramadan, agar semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dimasukkan dalam golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wal akhwat azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan bahasan kita dari Tadhkiratu as-Sami' wal Mutakallim, bab yang pertama, yaitu tentang fadlul ilmi wal ulama wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi. Di sini beliau rahimahullah taala, sebagaimana yang kita sebutkan dalam muqaddimah kitab ini, yang mana beliau katakan bahwa bab yang pertama adalah keutamaan ilmu dan ahli ilmu, kemuliaannya seorang alim, dan kedudukan mereka. Ternyata dalam bab awal ini agak sedikit berbeda, yang beliau sebutkan fadlul ilmi wal ulama, keutamaan ilmu dan ulama, juga keutamaan
ta'limihi, mengajarkannya, wa ta'allumihi, dan mempelajarinya. Ya, ada sedikit perbedaan dari penamaan babnya dengan apa yang beliau sebutkan di muqaddimah. Kata sebagian ulama, merupakan hal yang sangat ideal ketika apa yang disebutkan dalam ta'rif muqaddimah, maka begitu juga yang ditatbik di dalam realita pembagian bab-babnya. Dan ini yang menunjukkan bahwa yang sempurna itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ya, dari kalangan makhluk yang sempurna. Ya, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki kesempurnaan itu. Dan Ibnu Jama'ah diakui oleh para ulama kaum muslimin ya, tentang ya, kecerdasannya, ya, kewaraannya dalam ya, masalah agama. Ya, ini tidak mengurangi ya, kemuliaan ya, beliau ya, rahimahullahu ta'ala. Beliau kemudian menyebutkan beberapa ayat ya, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kesemua ayat-ayat ini menunjukkan tentang keutamaan daripada apa yang beliau sebutkan, yaitu keutamaan ilmu, keutamaan para ulama, dan ya, keutamaan daripada ilmu itu sendiri, dan mengajarkan ilmu dan mempelajari ilmu. Yang pertama beliau sebutkan adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, surah Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah ayat ke-11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang diberikan ilmu. Diangkat beberapa ya, derajat. Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala beliau sebutkan di dalam tafsir ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu, yaitu diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya, di akhirat. Ya, mereka mendapatkan pahala yang manfaatnya itu adalah di akhirat. Wa fil karamati fid dunya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan kepada mereka, orang-orang yang berilmu dan ya, orang-orang yang beriman. Diberikan kemuliaan ketika di dunia. Fayarfa'ul mu'mina 'ala man laysa bimu'min. Allah Subhanahu wa ta'ala angkat derajat orang-orang yang beriman ya, di atas daripada orang-orang yang tidak beriman. Ya, demikian pula dalam ya, tingkatan keimanan ya, berbeda-beda. Ya, dalam tingkatan keimanan, siapa yang lebih kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentu ya, dia adalah orang yang ya, paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan di dalam hadisnya, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Ya, bahwasanya iman itu ada ya 70-an, ya 70-an tingkatan, 70-an cabang. A'laha kalimatu la ilaha illallah. Ya, tingkatan yang tertinggi daripada tingkatan iman itu adalah mengucapkan la ilaha illallah. Ya, tentunya dalam hal ini ya, diucapkan ya, dengan lisan, ya, dibenarkan dengan hati, dan kemudian ya, direalisasikan dengan amal. Apa yang direalisasikan dari kalimat la ilaha illallah ya, adalah ya, syarat-syaratnya ya, termasuk juga rukun daripada kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Dan tingkatan iman yang paling rendah itu adalah ya, menyingkirkan duri atau penghalang-penghalang dari jalan. Ya. Ini tingkatan ya, atau cabang iman yang paling rendah. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu adalah merupakan ya, bagian atau salah satu cabang daripada iman.
Dalam masalah keimanan, ya, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan tingkatan-tingkatan itu. Dalam ayat ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, ya, keimanan mutlak, ya, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini diangkat derajat mereka daripada orang-orang yang tidak beriman. Wal 'alimu 'ala man laisa bi 'alimin. Juga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu jadi atas daripada orang-orang yang tidak berilmu. Ya. Dan di dalam kehidupan kita sehari-hari kita pun ya menyaksikan hal ini. Di mana orang-orang yang berilmu itu memiliki manzilah, memiliki tempat yang lebih ya dihormati, lebih dimuliakan daripada orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, madahallahu al-ulama fi hadhihi al-ayah. Di dalam ayat ini, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Di sini mengandung apa? Pujian Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berilmu. Di sini mengandung pujian Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berilmu. Wal ma'na annahu yarfa'u Allahu alladhina utul ilma 'ala alladhina amanu wa lam yu'tu al-ilma darajat. Ay darajatin fi dinihim idza fa'alu ma umiru bihi. Ya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Ya. Bahkan lebih di atas daripada orang-orang yang beriman tetapi tidak memiliki ilmu. Ya. Orang-orang yang beriman dia memiliki ilmu itu lebih tinggi derajatnya daripada orang yang beriman tetapi tidak memiliki ilmu. Ya. Karena orang-orang yang beriman dia memiliki ilmu maka dia mengamalkan ilmunya. Dan ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu yang ahlinya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika ahli ilmu ini dia mengamalkan ilmunya. Kalau sekedar ya dalam lisan saja dia memiliki ilmu, ditanya persoalan ini dia memberikan jawaban. Semua persoalan bahkan ketika ditanya dia mampu untuk memberikan jawaban dengan dalil-dalilnya. Tapi dalam penerapannya ya tidak tergambar daripada ilmunya itu. Ya. Ini dikatakan oleh ya salah seorang dari kalangan ya, salafus saleh, ya, ilmunya ya orang-orang munafik, ya ilmunya orang-orang munafik itu di lisan. Ya, ketika berbicara ya, lancar, ya, menyebutkan hukum, menyebutkan macam-macam yang disebutkan sesuai dengan apa yang ada di dalam ajaran Rasulullah SAW. Tapi amal tidak ada. Ini orang-orang munafik. Wa na'udzubillah min dzalik. Ini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di dalam Sahih Muslim dari Amir bin Wathilah, anna Nafi' ibn Abdul Harith, bahwasanya Nafi' bin Abdul Harith laqiya Umar bi Asfan, bertemu dengan Umar radhiyallahu anhu di satu negeri Asfan. Wa kana Umar yasta'miluhu ala Makkah. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadikan beliau ini sebagai penanggung jawab di Makkah. Faqal man ista'malta ala ahli wadi, ya siapa yang kau gunakan ya sebagai wali, ya sebagai penanggung jawab, sebagai amir ya ala ahli al-wadi. Qal Ibnu Abza, ya. Ahlul wadi di sini ya Allahu a'lam itu adalah Makkah, ya lembah, ya. Faqal Ibnu Abza. Qal wa man Ibnu Abza, maka Umar bertanya siapa Ibnu Abza itu? Qal maula min mawalina. Ya. Ibnu Abza ini adalah ya di antara orang-orang yang pernah menjadi budak, artinya dimerdekakan, ya orang yang dimerdekakan. Ya. Qal
fastakhlafta 'alaihim maula, engkau menjadikan pemimpin mereka itu dari kalangan yang pernah menjadi budak. Ya. Qal innahu qari'un li kitabillahi 'azza wa jalla. Maka Nafi' ibnu Abdul Harith yang mengatakan sungguhnya dia itu, ya Ibnu Abza ini adalah qari'un li kitabillahi 'azza wa jalla. Dia adalah orang yang ahli. Ya, orang yang ahli dalam membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini dia menguasai kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu 'alimun bil fara'id. Ibnu Abza ini juga adalah seorang yang alim ya dalam masalah faraid. Maka kemudian qala Umar, ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Ama inna nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam qad qala, inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Ya. Ya. Nabi kita, ya Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat ya satu kaum dengan kitab ini, dengan Al-Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala juga meruntuhkan, menjatuhkan ya suatu kaum ya dengan Al-Qur'an. Ini pernah kita sebutkan bahwa siapa-siapa yang memiliki interaksi langsung dengan Al-Qur'an, ya, maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Negeri yang mempraktekkan Al-Qur'an, yang mengamalkan Al-Qur'an, maka dia akan dimuliakan, negeri itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ya, seorang yang dia menguasai Al-Qur'an, ya, dia mengamalkan Al-Qur'an, dia orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan memiliki kedudukan yang spesial ya dalam syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Qur'an itu adalah merupakan ya masdaru al-ilm, ya sumber segala ilmu. Ya. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini, ya surah Al-Mujadilah, ayat ke-11 ini, Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan ya derajat orang-orang yang beriman dan derajat orang-orang yang berilmu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau katakan sini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga mengatakan al ulama'u fawqal mu'minina bi 700 darajah ma baina darajataini mi'atu amin. Ya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya al ulama itu orang-orang yang berilmu, ya kedudukan mereka ya lebih tinggi, ya kedudukan mereka lebih tinggi daripada orang-orang yang beriman bisa 700 darajah. 700 berapa itu? Ya, 700. Ya, 700 tingkatan. Orang-orang yang berilmu yaitu para ulama, tingkatan mereka itu 700 kali ya lebih tinggi daripada orang-orang yang beriman. Wa ma baina darajataini mi'atu amin. Dan antara satu derajat dengan derajat yang lainnya, satu tingkatan dengan tingkatan yang lainnya itu adalah ya sejauh perjalanan mi'atu amin, 100 tahun. Ya, berarti kalau ya 700 tingkatan, satu tingkatan itu 100 tahun, ya banyak. Ya. Ini jemaah sekalian, ini kemuliaan orang-orang yang berilmu. Tentu di sini syaratnya apa? Dia beriman dan dia berilmu. Lebih tinggi derajatnya daripada orang yang beriman tetapi tidak berilmu. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan persoalan ini adalah merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat siapa saja yang dia kehendaki. Dalam hal ini orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan orang-orang yang berilmu. Disebutkan ya dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat ke-83, narfa'u darajatin man nasya. Ya, Allah Subhanahu wa taala katakan kami mengangkat derajat ya orang-orang yang kami kehendaki. Kami mengangkat derajat orang-orang yang kami kehendaki. Nah, Imam Malik bin Anas
rahimahullah taala, beliau mengatakan, ya, Zaid bin Aslam berkata bahwa ya, maksud daripada ayat ini narfa'u darajatin man nasya, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang Dia kehendaki, ya, meninggikan derajat orang-orang yang Dia kehendaki itu dengan ilmu. Diangkat derajat mereka oleh Allah Subhanahu wa taala karena ilmu yang mereka miliki. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kedua yang disebutkan oleh beliau, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah Subhanahu wa taala ya mempersaksikan, demikian pula para malaikat, demikian pula orang-orang yang berilmu, bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Dia. Dan mereka pun ya Allah Subhanahu wa taala ya menegakkan ya keadilan, demikian juga para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Di dalam ayat ini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang persaksian tentang ketauhidan ini ya, bahwa itu dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para malaikat ini adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Mereka mengerjakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Mereka mengerjakan segala yang diperintahkan kepada mereka. Makhluk yang paling mulia itu para malaikat. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan yang ketiga, yaitu orang-orang yang diberikan ilmu. Mereka bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah orang-orang yang menegakkan keadilan. Maka dengan Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan, ya menyandingkan orang-orang yang berilmu, ya menyandingkan dengan para malaikat dan juga menyandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan kemuliaan mereka. Ya, kemuliaan orang-orang yang berilmu. Ya. Dan kemuliaan orang-orang yang berilmu ini dikarenakan apa? Mereka ya mempersaksikan ya tauhid, ya, keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah orang-orang yang berbuat adil. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ayat yang ketiga yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama antara orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mengetahui, dan orang-orang yang tidak mengetahui? Ini redaksinya adalah soal, ya, pertanyaan, istifham. Tetapi istifham di sini, bentuk pertanyaan di sini bukan pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Ini disebut dengan istifham inkari. Ini disebut dengan istifham inkari. Artinya redaksinya adalah redaksi pertanyaan, tapi sejatinya itu adalah mengingkari. Sehingga maknanya di sini adalah ya, tidak sama. Ya, tidak sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Itu tidak sama. Dan kita pun ya secara akal sehat mengakui demikian. Antara jahil dengan alim itu berbeda. Sama dengan ketika kita memperhatikan ya masalah lahiriah, antara yang putih dengan yang hitam, ya tidak sama. Orang-orang yang berakal tidak akan mengatakan ini sama, putih dan hitam sama, tidak. Demikian halnya dalam masalah ini. Tidak sama antara orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau katakan, ya, dari sisi mana ketidaksamaan itu? Al-alim, kata beliau, al-alim ya'budullaha ala basirah. Orang-orang yang berilmu, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan al-basirah. Al-basirah di sini adalah ilmu. Jadi amal perbuatan yang mereka kerjakan itu berlandaskan ilmu.
Dan ilmu sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, ya, adalah qala Allah wa qala Rasul. Jadi ilmu itu adalah ketika kita mengerjakan sesuatu, ketika kita mengatakan sesuatu, kita mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita itu, ya, ucapan-ucapan kita itu dengan Al-Qur'an, ya, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentu hal ini adalah merupakan wilayahnya orang-orang yang memang benar-benar mereka bahr, ya, mereka adalah lautan ilmu, adalah orang-orang yang ahli. Ya, sedangkan kita mengikuti mereka. Ya, kita mengikuti para ulama. Ya, para ulama yang mengikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita katakan sesuai dengan perkataan para ulama terdahulu, sesuai dengan apa yang diamalkan yang dikatakan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kita menerapkan apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, ya, al-ilmu qala Allah wa qala Rasul. Ilmu itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita mempertanggungjawabkan amalan-amalan kita, ucapan-ucapan kita dengan Al-Qur'an, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan berdasarkan pemahaman kita sendiri. Ya. Jangan kita pahami seperti itu. Ya. Berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi pemahaman kita sendiri, atau pemahaman ya guru kita saja. Ya, sementara guru kita tidak mengikuti para ulama terdahulu, para salafus saleh. Ya. Dan kita mendapati dalam realita, ya, ya, orang-orang banyak yang mengatakan kita kembali kepada Al-Quran, kita kembali kepada Sunnah, kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi bagaimana dalam pengaplikasiannya? Siapa yang paling memahami Al-Quran? Siapa yang paling memahami hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, yang paling memahami Al-Quran adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian diajarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabat. Siapa yang paling memahami ya hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para sahabat. Para sahabat kemudian mengajarkan kepada murid-muridnya. Dan Nabi SAW telah memberikan rekomendasi kepada orang-orang yang bersama dengan beliau SAW. Khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia mereka adalah orang-orang yang berada sezaman denganku. Jadi maksudnya di sini adalah para sahabat. Dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulullah SAW. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian setelahnya, ya, setelah zaman para sahabat itu para tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian ya setelahnya lagi yaitu para at-tabi'in. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka yang paling memahami ayat-ayat Al-Quran karena mereka berada pada zaman di mana Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka adalah orang-orang yang paling memahami perkataan, ya, dan perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka yang membersamai, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupannya, ya, dalam susah dan senang bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka merupakan kemuliaan ketika kita mempelajari sunnah Rasulullah SAW, kita mengikuti sebagaimana yang ya dilakukan, yang dikatakan oleh para sahabat Nabi SAW. Mereka adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah Subhanahu Wa Taala telah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa mereka ini? Yaitu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang berilmu, sebagaimana kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, ya'budullah ala basirah. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan ilmu. Ya'rifu kaifa yatawaddah. Orang-orang yang berilmu ini mengetahui tata cara berwudu, sehingga ketika dia berwudu, ya, mulai dari membasuh tangan sampai dia mencuci kakinya, dia ketahui dari mana asalnya, yaitu dari
hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dia mengetahui bahwa demikianlah yang dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang melihat langsung praktek wudhu itu adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian para sahabat ini mengabarkan bagaimana ya, sifat wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diwariskan, diajarkan sampai kepada kita. Orang-orang yang berilmu ya'rifu kaifa yusalli. Ya. Mereka mengetahui bagaimana cara salat sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Ya. Sehingga orang-orang yang berilmu saat mereka mendirikan salat, mulai dari ya, niatnya, takbirnya, ya, dia tahu beginilah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga orang-orang yang berilmu ini tidak ada keraguan dalam hati mereka saat mengamalkan ya, perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, karena berdasarkan ilmu. Sehingga itu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapati dalam realita kita, realita kehidupan kita, orang-orang yang mereka beramal tidak berdasarkan ilmu, mereka beramal hanya melihat tren saja. Ini kebanyakan, ya, kebanyakan tidak bertahan ketika tertimpa ya, fitnah. Ya. Ketika disambar angin sedikit tumbang. Nah, ini banyak kita dapati. Adapun orang-orang yang mereka berada di atas ilmu yang kokoh tentang apa yang mereka amalkan, maka mereka ini ya, dikuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mereka ini dikuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun juga kita dapati ada orang-orang yang mereka itu berilmu, tapi pada akhirnya mereka tergelincir. Bahkan ada yang sampai jadi ateis. Nah, ini kembali lagi kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi ya dalam proses dia menuntut ilmu, ya boleh jadi ya ketika dia sudah memiliki ilmu, ya ada apa? Ya, ada bisikan-bisikan syaitan yang membuat dia melenceng dari syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ada orientasi duniawi yang selalu menyertai dia sehingga kemudian Allah Subhanahu Wa Taala palingkan. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita saat ini, Allah Subhanahu Wa Taala berikan pemahaman kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita untuk beramal saat ini. Selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma ya muqallibal qulub, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan, teguhkan, kokohkan. Ya, kokohkan, teguhkan hati ini ya dalam agama. Karena kita jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak bisa kita menjamin diri kita ya akan senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini bagian dari ilmu. Jangan kita kemudian ya berbangga, saya sudah mengetahui banyak hal, sudah mengetahui sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya beramal maka aman, tidak akan tersesat. Belum tentu. Tetapi yang paling besar peluangnya orang tersesat ketika dia tidak memiliki ilmu. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, orang-orang yang berilmu dia salat, ya, dia memiliki ilmu tentang salat. Ketika dia mengeluarkan zakat juga demikian, dia tahu tentang ilmu ya berkaitan dengan zakat. Dia berpuasa, dia tahu tentang ilmu ya berkaitan dengan puasa. Berkaitan dengan haji, ya, berkaitan dengan birrul walidain, ya, memuliakan ya kedua orang tua, berbakti kepada orang tua, dia tahu. Jemaah sekalian, ini juga perlu kita perhatikan. Semakin seorang itu mempelajari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mendapatkan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan birrul walidain, maka dia adalah orang yang paling berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya. Sehingga itu jemaah sekalian, ketika kita mendapati kedua orang tua kita
atau salah satunya belum berada di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau mereka masih mengamalkan ya, sebagaimana keterbatasan ilmu yang sampai kepada mereka, mengikuti kebiasaan-kebiasaan ya orang-orang terdahulu dari mereka. Ya. Jangan kemudian kita mengangkat dada kita di hadapan mereka. Ya. Jangan kemudian kita ya langsung membentak mereka atau memvonis mereka. Ya. Tetapi lihatlah bahwa mereka memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama kita. Jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala sudah katakan dalam Al-Qur'an, ya dalam surah Luqman. Dan ini gambaran buat kita semua. Orang tua yang musyrik, orang tua yang kafir, kalau dia menyuruh kita, mengajak kita untuk melakukan kesyirikan, menyuruh kita, mengajak kita untuk melakukan kekafiran, tidak boleh kita taat kepadanya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap perintahkan kita untuk mempergauli mereka dengan cara yang baik. Ini kafir dan musyrik. Maka bagaimana dengan orang tua kita yang muslim? Karena orang tua kita, Allah Subhanahu wa taala kemudian ya memberikan kemudahan kepada kita di atas muka bumi ini. Melalui mereka kita ada di atas muka bumi ini. Maka saat ini jika kita mendapati ya diri kita ya sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berada di atas sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara orang tua kita yang masih jauh dari harapan, ya berada di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan jadikan itu sebagai sekat. Jangan kemudian kita menerapkan sebagaimana yang dikatakan oleh para salafus saleh dahulu. Ya. Katakanlah orang tua kita masih senang melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Lalu kemudian kita terapkan lebih baik bertetangga dengan babi dan kera daripada bertetangga dengan ahlul bid'ah. Lalu kemudian kita boikot orang tua kita. La haula wala quwata illa billah. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berilmu mereka mendasari perbuatan mereka, ucapan mereka itu dengan ilmu. Semakin seorang mengenal, mengetahui sunnah Rasulullah SAW, maka mereka adalah orang yang paling penyayang, ya, penyayang kepada sesama, kepada keluarga, kepada orang tua. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sudah masuk isya di adzan ini. Adzan.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi tidak sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Kita sudah sering dengar juga ya, yang disampaikan oleh para asatidzah, para ustadz, ya, apa yang dikatakan oleh para ulama dahulu, ya, yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum berkata, sebelum beramal. Sehingga itu orang-orang yang berilmu, mereka ya, seluruh perbuatan mereka itu berdasarkan ilmu. Dan orang-orang yang menyelisihi, ya, yang menyelisihi ilmu, yang menyelisihi agama Allah Subhanahu wa taala, mereka disebut orang-orang jahil. Sekalipun punya titel yang berderet di depan dan di belakang. Di depannya punya berapa titel? Ya, 3. Di belakangnya sampai tidak terbatas. Ya. Tetapi ketika berbicara asal melontok istilahnya. Ya. Ketika beramal sesuai dengan kemauannya sendiri, ya, maka dia tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang berilmu. Dia berbuat hanya berdasarkan nafsunya. Sedangkan orang-orang yang berilmu, mereka dalam berkata, dalam berbuat itu berdasarkan tuntunan, berdasarkan panduan dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, perumpamaan ini ya, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya dalam bentuk pertanyaan inkari, itu juga ada di dalam ayat yang lain. Ya, ada dalam ayat yang lain surah Al-An'am ayat 122. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awaman kana maita fahyainahu wa ja'alna lahu nura yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fil dhulumat laisa bi kharijin minha." Dan apakah orang yang mati hatinya lalu kami hidupkan dan kami beri dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak, sama dengan orang yang berada dalam kegelapan sehingga dia tidak dapat keluar dari sana. Ini juga adalah merupakan istifham inkari, ya, pertanyaan, tetapi maksudnya di sini adalah mengingkari itu. Artinya tidak sama orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk dan orang-orang yang tidak diberikan petunjuk. Tidak sama antara orang-orang yang berilmu, mereka berjalan di tengah-tengah manusia memberikan manfaat. Mereka ibarat apa? Ibarat cahaya yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka. Ya, tidak sama mereka dengan orang-orang yang jahil, yang hanya menjadi beban bagi manusia. Ketika dia ada, orang berkata, "Oh, so ada pun dia." Ketika dia hilang, alhamdulillah. Ketika dia mati, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala membuat kita istirahat darinya. Dan itu adalah seburuk-buruk manusia. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal. Dan Allah Subhanahu wa taala juga yang menyebutkan tentang orang-orang yang berilmu, mereka adalah orang-orang yang berakal. Mereka orang-orang yang menggunakan akal mereka. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang ada dalam Al-Qur'an, ya, berkaitan dengan orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang jahil. Gunakan akal kita. Silahkan kita memilih mau jadi orang alim atau menjadi orang jahil. Allah Subhanahu wa taala sudah bukakan jalan di hadapan kita. Ya, tinggal kita yang memilih. Dan tidak ada yang memaksa kita. Hadirnya kita semua di sini tidak ada yang memaksa kita. Ya. Begitu juga ketika kita, ya, tidak ada di majelis-majelis ilmu, ya, tidak ada yang memaksa kita. Tapi itu semua adalah pilihan kita. Nanti akan kita sesali, akan kita sadari ketika sudah di penghujung hayat kita. Kenapa dulu kita punya kesempatan tetapi kita tidak memanfaatkan kesempatan itu.
Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal juga yang penting untuk kita perhatikan jemaah sekalian. Saat ini, hari ini kita berada ya di majelis-majelis ilmu. Di setiap majelis ilmu kita hadiri. Alhamdulillah. Tapi selalu kita ingat, tidak ada yang bisa menjamin keadaan kita besok, lusa dan seterusnya, tidak ada. Sehingga itu doa tadi itu selalu kita baca jemaah sekalian. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Mungkin saat ini ya, antum berada di majelis ini, mengenal atau mengetahui majelis ini dari teman antum, yang saat ini ketika antum tengok kiri kanan tidak lagi mendapati mereka di majelis ilmu. Boleh jadi ada seperti ini. Dan na'udzubillah, jangan sampai yang menjadi seperti itu adalah kita yang saat ini berada di majelis ilmu, tapi berapa hari kemudian di waktu yang akan datang ternyata kita dicari di majelis ilmu, tidak kita dapatkan. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berilmu, mereka melakukan amalan-amalan yang bermanfaat untuk diri mereka, dan mereka berbuat itu juga memberikan manfaat kepada orang lain. Sedangkan orang-orang jahil, orang-orang yang tidak berilmu, mereka memberikan mudarat kepada diri mereka sendiri dan juga memberikan mudarat kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Kemudian selanjutnya ayat yang disebutkan oleh penulis Ibnu Jamaah rahimahullah taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahlu dzikir, ya, jika kalian tidak mengetahui. Ya, para ulama mengatakan ahlu dzikri di sini adalah ya ahlul Quran. Ya, ahlu dzikir di sini adalah ahlul Quran. Ahlul Quran artinya adalah ahlul ilmi, orang-orang yang berilmu. Ya. Maka bertanyalah kepada mereka, kepada orang-orang yang menguasai ya Al-Quran, ya, yang menguasai ilmu. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau katakan bahwa adzikru ya lahu ma'nayan. Ya, zikir, ya, kata zikir di sini ya, dia memiliki dua makna. Yakni al-kitab al-qadari. Kitab al-qadari. Kitab qadari maksudnya adalah al-lauh al-mahfuz. Yang kedua adalah al-kitab asy-syar'i al-munazzal min Allah Subhanahu wa taala. Itu kitab asy-syar'i, Alkitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti Taurat, Injil, Zabur dan Al-Qur'an. Dan yang dimaksudkan dalam ayat ini fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, itu adalah ya Alkitab asy-syar'i, ya ahlul Qur'an. Bagi Bani Israel ya, yaitu ahlu Taurat atau ahlu Injil dan ahlu Zabur, ulama-ulama mereka. Bertanyalah kepada mereka jika kalian tidak mengetahui. Dan ayat ini juga memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya orang-orang yang berilmu itu adalah orang-orang yang mulia, tempat untuk bertanya. Sehingga itu ada hal yang menggelitik yang pernah kami dapatkan ketika ada orang yang berkata bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ya memberikan ilmu kepada yang dia kehendaki, ya, dan tidak memberikan ilmu juga kepada orang yang tidak dia kehendaki. Sehingga itu kalau kita kebingungan, ya, kita melihat ini kok begini, ini begini, maka bertanyalah kepada Allah. Ya Allah, mana yang benar? Ya Allah, mana yang benar? Ya. Minta kepada Allah. Tidak usah bertanya kepada manusia, tapi bertanyalah kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk. Nah, mereka seperti itu. Sepintas ya kita lihat ucapan ini benar. Ya, sepintas kita lihat ucapan ini benar. Tetapi
Kalau hanya bersandar kepada kita bertanya kepada Allah tanpa kita bertanya kepada ahlul ilmi, maka ini akan tersesat. Sementara dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kita mendapati aqwal, perkataan para ulama, dan mereka dalam berkata, dalam menyimpulkan itu memiliki hujjah-hujjah, ada dalil-dalil. Kita mendapati ada perbedaan, ini berbeda dengan ini, dan kedua-duanya memiliki dalil, memiliki hujjah. Kita bingung, apa yang harus kita lakukan? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ini dalam perkara yang kita melihat ada khilaf, ada perbedaan di kalangan para ulama. Yang perbedaan itu adalah perbedaan yang mu'tabar. Memang boleh untuk berbeda. Kita kebingungan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dalam persoalan kita lihat, wah ini kok orang berbuat begini. Ini orang berbuat begini, saya bingung. Ya sudah, minta kepada Allah saja tanpa bertanya kepada para ulama, tanpa melihat perkataan-perkataan ulama yang memang mereka itu adalah orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Ini adalah ucapan yang atau praktek yang keliru. Jadi pernah kita dapati yang seperti ini. Bertanyalah kepada Allah langsung, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan wahyu kepadamu. Seperti itu, Masya Allah. Sehingga tidak heran kita dapati di negeri kita khususnya ada orang-orang yang tiba-tiba mengatakan, saya mendapatkan wahyu dari Allah, Jibril telah datang kepadaku. Muncullah ada si Nabi Eden, ada si Nabi ini, Allah musta'an. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan yang dipaparkan oleh Ibnu Jamaah, ya rahimahullah taala, surah Al-Ankabut ayat ke-43. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Itulah perumpamaan yang kami sebutkan kepada manusia, dan wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Tidak ada yang mampu untuk mengetahuinya, untuk memikirkannya kecuali orang-orang yang berilmu. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma ya'qiluha. Ini berkaitan dengan akal. Orang-orang yang berakal itu adalah orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu itu adalah orang-orang yang menggunakan akal mereka. Dan sekali lagi kita katakan, ya, kita bingkai ya kata ilmu itu dengan perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, al-ilmu qala Allah wa qala Rasul. Ya. Sehingga ketika dia berkata, dia bertanggungjawabkan dengan Al-Qur'an, dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian wa qala ta'ala bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Ya. Bal huwa ayatun bayyinat. Bahkan itu ya, huwa di sini adalah Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an. Ayatun bayyinat, dia adalah ayat-ayat yang jelas, ya. Yang jelas, yang menjelaskan segala persoalan, segala perkara. Fi suduril ladzina utul ilm, yang berada dalam dada ya orang-orang yang memiliki ilmu. Para ulama katakan sini bahwa ya, yang dimaksud ya, fi suduril ladzina utul ilm, di sini pertama adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini maksud pertama adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang-orang yang mereka ya memiliki ilmu yang benar. Dan Al-Qur'an itu berada di dalam dada mereka. Ya. Di dalam hati mereka. Kemudian ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sungguhnya hanya saja yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu dari hamba-hambanya mereka adalah orang-orang yang berilmu. Di sini jemaah sekalian, sebagaimana yang sudah kita pelajari dalam pelajaran tauhid, ya, al-khasyah itu adalah bagian dari ibadah. Khasyah, ya, rasa takut.
Rasa takut yang melahirkan pengagungan, ya, itu adalah ibadah. Dan ini ada pada orang-orang yang berilmu. Rasa takut mereka melahirkan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut mereka, ya, yang diiringi dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala membuat mereka semakin apa? Semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini uniknya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan menjauhkan kita dari Allah, tetapi semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya hal seperti ini adalah rasa takut yang dibarengi dengan ilmu. Sehingga itu jemaah sekalian, orang-orang yang dikatakan dia punya ilmu yang banyak, ya, tetapi berkata ya semaunya saja, ya, tidak berdasarkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sejatinya mereka adalah orang-orang yang tidak berilmu karena tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata tentang agama Allah Subhanahu wa taala itu memiliki konsekuensi yang berat. Ya, Imam Abu Hanifah rahimahullah taala pernah suatu ketika beliau ketika berjalan lalu kemudian melihat ada seorang anak yang bermain apa? Ya, tanah yang basah. Ya, kalau kita di sini ya main PC. Ya. Kemudian ditegur oleh Imam Abu Hanifah. Wahai gulam, ya gulam, hati-hati, nanti tergelincir. Nanti bye-bye mutapalisi. Ya. Lalu kemudian anak kecil ini apa dia katakan? Ya. Bal ant, ya imam. Bahkan Anda wahai imam, berhati-hatilah engkau. Kalau saya tergelincir, anak itu ya cuma kaki yang keseleo. Cuma kaki yang mau ke atas halese istilah kita di sini, ya. Tapi kalau engkau yang tergelincir, maka umat yang akan tersesat. Sampai dikatakan beberapa hari, yaitu Imam Abu Hanifah itu tidak berfatwa, ya, tidak berani untuk bicara di hadapan orang banyak karena perkataan ya anak ini. Ini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang alim yang dia memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan sembarangan berbicara. Ya. Sedangkan orang-orang yang sembarangan dalam berbicara, sembarangan dalam berfatwa, sejatinya mereka bukanlah orang yang berilmu karena tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ulaika hum khairul bariyah. Ya, ulaika hum khairul bariyah. Mereka itulah orang-orang yang paling baik. Ya. Siapa mereka? Adalah orang-orang yang berilmu. Ya. Allah Subhanahu wa taala sudah ya sebutkan di dalam Al-Qur'an yang disebutkan oleh Ibnu Jamaah rahimahullahu taala ayat yang pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan ya bahwasanya ya, mereka orang-orang yang berilmu ya bersaksi tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga mempersaksikan itu dan para malaikat juga ya bersaksi akan ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kemuliaan ya. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan mereka itulah orang-orang yang terbaik. Ya, mereka itulah ya orang-orang yang berilmu ini adalah orang-orang yang terbaik. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dzalika liman khasyiya rabbah. Ya, surah Al-Bayyinah ya. Ya, ini orang-orang yang terbaik ini yaitu mereka para ulama ya. Dan mereka menjadi orang-orang yang terbaik karena mereka memiliki ilmu dan ilmu yang mereka miliki itu melahirkan apa? Khasyah, ya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqtadatil ayatan, ya maka kedua ayat yang terakhir ini ya annal ulama'a humul ladzina yakhshawnallaha ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya para ulama itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annal ladzina yakhshawnallaha ta'ala hum khairul bariyah. Dan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini mereka adalah orang-orang yang terbaik, ya, adalah manusia yang terbaik. Fayantuju annal ulama'a hum khairul bariyah. Ya, maka mutlak
para ulama itu adalah sebaik-baik manusia. Dan ingat jemaah sekalian, bahwa Nabi SAW sudah memperingatkan kita bahwasanya darah para ulama itu, daging para ulama itu beracun. Hati-hati. Ya. Kita tuwayyibul ilm. Ya, kita orang-orang yang baru merangkak ya dalam dunia ilmu, jangan sembarangan kita berbicara tentang ulama. Sembarangan kita yang mencela ya, kemudian ya, tidak memiliki sopan santun dalam menyebutkan ya, nama-nama mereka, atau ketika ada ketergelinciran lalu kemudian kita tidak lagi menghormati mereka sekalipun mereka sudah wafat. Ingat, darah mereka, daging mereka itu beracun. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lihat nanti diumumkan apakah kita akan lanjutkan di bulan Ramadan ya, kajian kita. Kemungkinan kalau dilanjutkan itu sore ya, kemungkinan kalau dilanjutkan maka itu setelah asar ya, sampai waktu berbuka. Insyaallah nanti kita umumkan apakah selama Ramadan kita akan tetap ya melanjutkan kajian kita atau kita liburkan. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan? Mafi? Tidak ada? Baik. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله